Kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan, memaksimalkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bermohon meminta kepada Allah semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu mengikuti tuntunan, petunjuk, ajaran yang diwariskan, yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dan pembahasan kita masuk pada pembahasan Kitabul Jinayat. Jadi Kitabul Jinayat ini merupakan bagian yang terakhir dari pembahasan ilmu fikih secara umum. Jadi kalau kita bicara fikih atau ilmu fikih, maka para ulama mutaakhirin itu membagi fikih itu menjadi 4 bagian, 4 pembahasan besar. Pembahasan yang pertama itu adalah pembahasan terkait dengan al-ibadat. Biasa dimulai dengan pembahasan kitabut taharah dan biasanya diakhiri dengan pembahasan haji. Jadi itu semuanya masuk dalam bab al-ibadat. Sebagian memasukkan di dalamnya jihad fisabilillah, karena dia masuk dalam rangkaian ibadah. Itu yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua adalah pembahasan tentang bab muamalat atau kitabul muamalat, yang terkait dengan bagaimana kita bermuamalah secara spesifik terkait dengan pengelolaan harta. Muamalah kalau dalam makna yang umum itu kan interaksi, tetapi kalau dalam fikih muamalat itu secara spesifik terkait dengan bagaimana kita mengelola harta itu. Nah, kemudian yang ketiga yang baru saja kita selesaikan pekan yang lalu, itu terkait dengan pembahasan keluarga. Jadi fiqhul ibadat, fikih ibadah yang pertama, kemudian fiqhul muamalat yang kedua, dan yang ketiga adalah fiqhul usrah. Fikih yang terkait dengan masalah keluarga. Nah, ini 3 pembahasan awal. Nah, kemudian yang keempat barulah masuk pada pembahasan tentang jinayat, al-hudud dan al-qada. Itu satu kesatuan. Jadi terkait dengan tindakan jinayat, pelanggaran, baik pelanggaran itu terkait dengan tindakan kriminal, yang menyebabkan nyawa seseorang itu hilang atau bisa melukai fisik, atau terkait pelanggaran terhadap kehormatan dan harta yang dimiliki oleh orang lain. Jadi itu semuanya akan dibahas dalam pembahasan yang terakhir ini, jinayat,
al-hudud dan al-qada, peradilan dalam Islam. Para jamaah sekalian, mungkin ada yang bertanya, kenapa para ulama kita membagi ini dan mengakhirkan jinayat ini? Ya, itu mungkin pertanyaannya sebelum kita masuk pada pembahasan yang pertama. Yang pertama bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, ya. Agama yang sempurna yang mengatur segala hal yang terkait dengan kehidupan seorang manusia. Itu satu keyakinan yang tidak bisa kita ragukan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Jadi Islam itu menjadi satu syariat yang selalu sesuai untuk segala kondisi dan keadaan, waktu dan tempat. Ya, ini selalu harus kita ulang-ulangi. Ya, meskipun kita meyakini itu, tetapi terkadang dalam kenyataannya masih banyak yang kurang yakin dengan ajaran yang mulia ini. Jadi Islam itu agama sempurna, dan salah satu bentuk kesempurnaannya, dia akan selalu sesuai dan selalu memberikan solusi atas setiap kondisi dan keadaan, setiap waktu dan tempat. Ya. Islam cocok dengan apa yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga cocok untuk zaman sekarang. Ya, tidak ada yang berbeda. Ya. Islam cocok untuk orang yang kaya, sebagaimana Islam cocok untuk orang yang miskin. Islam sesuai ketika kita berada dalam kondisi gembira, dan Islam juga menjadi solusi ketika kita berada dalam kondisi sedih. Islam memberikan solusi dan jawaban yang pasti ketika kita mendapatkan kemenangan. Begitu pula Islam hadir ketika kita juga mendapatkan kekalahan. Artinya para jamaah sekalian, setiap kondisi, setiap keadaan yang hadir dalam kehidupan kita, Islam punya sentuhannya sendiri. Ya, jadi kita ini tidak bisa melepaskan dengan syariat yang sempurna ini. Ya. Syariat ini diturunkan oleh Al-Alimul Hakim, yang maha mengetahui dan maha bijaksana, yang paling mengetahui apa yang menjadi kondisi kita dan yang paling memiliki hikmah, ya, apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sebelum kita bicara tindakan pelanggaran, maka yang harus dipermantap itu adalah konsep ibadah, konsep muamalah, dan konsep pembinaan keluarga. Ya. Jadi Islam tidak mengedepankan pendekatan sanksi. Ya, kalau kita bicara jinayat, itu kan kita bicara sanksi pelanggaran. Tapi sebelum bicara sanksi, harusnya pendekatan itu permantap dulu hubungan seseorang dengan Allah, konsep ibadahnya, tauhidnya, dimulai dengan tauhid dan bagaimana ibadah itu kuat, hadir, melekat dalam kehidupan seorang muslim, masyarakat muslim, keluarga muslim. Perbaiki dulu kehidupannya sehingga kaum muslimin tahu bagaimana berinteraksi dengan harta. Dia bisa menempatkan harta itu pada posisi yang sebenarnya, baik dikala dia kaya ataupun dikala dia miskin. Ya. Dia harus tahu bagaimana memposisikan harta ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum bicara pendekatan hukum sanksi,
harus diperbaiki dulu institusi yang terkecil dalam sebuah masyarakat yang namanya keluarga. Ya. Nah, kalau semua ini sudah diperbaiki, baru kita bicara pendekatan sanksi. Jadi sanksi itu memang selalu babnya bab yang terakhir. Ya. Sekaligus mengingatkan tidak ada yang sempurna dalam masyarakat yang dipenuhi oleh manusia. Ya, kita ini bukan malaikat. Kita bukan komunitas tanpa celah. Meskipun sudah diperbaiki semaksimal mungkin konsep ibadah kita, kemudian sudah diperbaiki konsep muamalah kita, institusi keluarga juga sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, mulai pada saat menikah sampai seterusnya punya anak, bahkan ketika terjadi perceraian. Ya, yang terakhir kita bahas tentang nafkah. Tapi potensi pelanggaran itu, namanya manusia, pasti ada potensi pelanggaran. Namanya saja manusia. Di zaman Nabi SAW ada yang melanggar enggak? Ya, ada yang melanggar enggak? Ada yang membunuh enggak? Ada yang mencuri enggak? Ada yang berzina enggak? Ada. Padahal sudah generasi terbaik. Khairun nasi qarni. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik masa itu adalah masaku. Tapi kalau kita telisik secara detail, kita cari kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah, yang tauhidnya Masya Allah, pembinaan ibadahnya Masya Allah, ya, kemudian persoalan hartanya Masya Allah, ya, institusi keluarganya sudah, ya, kehadiran Rasul itu sudah jaminan sebenarnya. Kehadiran Rasulullah SAW di tengah kehidupan mereka menjadi satu jaminan bahwa kehidupan mereka itu sudah sangat maksimal. Tapi ternyata masih ada terjadi pelanggaran. Maka inilah masyarakat manusia. Ya. Fikih itu memang membicarakan tentang semua kemungkinan yang dilakukan oleh manusia. Maka sempurnalah ajaran kita, ajaran Islam secara khusus persoalan fikih, ketika di pembahasan terakhir dijelaskan tentang konsep jinayat. Ada pelanggaran, terjadi tindakan yang dapat merusak, baik merusak fisik manusia, mengancam nyawa manusia, menghilangkan nyawa manusia, atau mengancam fisik manusia atau harta yang dimiliki, bahkan kehormatan seseorang. Itu terjadi. Ya. Dan ini kalau kita baca dalam sirah Nabawiyah itu sangat jelas, ya, sangat jelas. Jadi kalau di fase Mekah itu pembinaan tauhid, kemudian di akhir Mekah itu mulai disyariatkan ibadah sholat. Kemudian di awal di awal fase atau periode Madinah mulailah disyariatkan ibadah-ibadah yang lainnya sampai pada akhirnya pensyariatan ibadah haji. Nah itu sangat jelas. Jadi ada yang dinamakan dengan konsep tadarruj. Apa itu tadarruj? Bertahap. Ya, jadi ini menjadi sangat penting, ya, bagi kita yang ingin memberikan kontribusi perubahan pada sebuah masyarakat. Maka konsep ini harus menjadi acuan kita, ya, bahwa segala sesuatu itu tidak bisa serta-merta pendekatannya itu pendekatan sanksi, ya. Jadi kalau sanksi yang selalu harus dijadikan nomor satu, itu biasanya akan jadi yang harus ada, yang semestinya harus hadir, ya, dan ini ulama kita mengajarkan konsep itu, ya. Perbaiki ibadahnya, perbaiki pendapatannya, perbaiki institusi keluarganya. Setelah itu baru bicara tentang sanksi. Bagaimana
ya langsung memberikan hukuman yang pencuri itu dipotong tangannya, ya, tapi tidak menawarkan konsep bagaimana seorang muslim itu harus mengelola harta dengan baik. Harusnya diajari dulu bagaimana kita mendapatkan harta yang baik, halal thayyiban, halalan thayyiban, bagaimana mengelolanya, bagaimana menginvestasikannya, ya, sehingga peluang untuk mencuri itu menjadi tertutup. Tapi kalau ada yang mencuri setelah itu, baru diberikan hukuman. Nah, kira-kira sederhananya seperti itu. Maka difahami kenapa jinayat ini menjadi bab yang terakhir, ya, yang dibahas oleh para ulama ketika membahas fikih. Dan alhamdulillah para jamaah sekalian, ini termasuk pembahasan yang paling jarang disinggung. Nah, ya, maka bersyukur kita, alhamdulillah kita sudah masuk pada pembahasan ini, dan mudah-mudahan kita bisa menuntaskannya dengan sebaik-baiknya. Nah, ya. Kita masuk dalam pembahasan kitabul jinayat. Dalam kitabul jinayat ini, ya, kalau sebut jinayat nanti akan bersambung, ya, ada hudud, ya, ada ta'zir, dan ada qada, peradilan. Cuma biasanya para ulama meringkasnya namanya fiqhul jinayat, ya, tapi di dalamnya banyak hal, ya. Nah, secara khusus dalam jinayat ini akan dibahas, ya, terkait dengan beberapa persoalan penting, ya. Yang pertama tentang jinayah itu sendiri, kemudian konsekuensi daripada jinayah itu kalau dia berupa harta ada namanya diyat, dan nanti ada yang dinamakan dengan al-qasamah, ya, al-qasamah. Ini termasuk di antara hal yang penting untuk kita ketahui. Cuma ada satu hal yang perlu kita pahami, karena kita tinggal di negara yang bagaimana membahasakannya, yang tidak atau yang belum menerapkan hukum syariat. Nah, maka terkadang kita harus menghadirkan persambungan yang kuat. Ya. Jadi apa yang kita pelajari mungkin secara faktanya kita tidak dapatkan, ya, tidak dapatkan. Tetapi sebagai seorang muslim kita wajib mengetahui, ya, kita wajib mengetahui dan mengerti betul konsep Islam seperti ini. Meskipun dalam kehidupan nyata terkadang kita tidak. Nah, ini kita akan bicara tentang yang pertama ini, masalah pembunuhan, ya, masalah pembunuhan, menghilangkan nyawa manusia dengan berbagai cara umpamanya. Nah, ternyata kalau kita bawa dalam konsep hukum kita, orang yang membunuh dengan sengaja terkadang hukumannya cuma di penjara. Iya. Oh, tidak sesuai, ya. Kalau kita bawa, kita tarik dia ke dalam fiqhul jinayat yang akan kita pelajari, maka perlu pemahaman yang mendasar. Apalagi memang penegakan hukum dalam sistem syariat Islam perlu otoritas. Penegakan hukum ini penting untuk saya sampaikan. Pendekatan hukum itu tidak boleh dilakukan oleh person-person. Saya ulangi, pendekatan hukum kalau kita belajar fikih jinayat tidak boleh dilakukan secara parsial atau dilakukan oleh person-person. Umpamanya, ini mohon maaf, kalau di keluarga kita ada yang mencuri, boleh tak? Ya, dan mencuri dan memenuhi semua unsur pencurian. Nanti kita akan jelaskan haddus sariqah, hukum bagi orang yang mencuri. Boleh tak bapaknya karena bilang ini anak yang mencuri, anak saya potong tangannya, boleh tak? Itu tidak boleh. Ya, karena bukan wewenang, ya. Maka ini spesifiknya. Kenapa dia diletakkan terakhir? Karena memang penegakannya, menjalankannya itu perlu otoritas, ya. Dan tidak diberikan wewenang itu kepada semua kita. Ya. Jadi belajar fiqhul jinayat, selain kita belajar konsep Islam,
Tetapi apakah bisa diterapkan ya secara langsung? Nah, itu membutuhkan proses yang atau ya membutuhkan proses yang bertahap ya, dan ya perlu kekuatan yang maksimal untuk itu ya. Nah, ini mukaddimah penting sebelum kita masuk ya, sehingga nanti jangan sampai ya ada yang salah kaprah ya dalam memahami konsep jinayat ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita masuk para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah ya. Bab yang pertama fil jinayat wa fihi iddatu masail. Al-mas'alatul ula, yang pertama akan dibahas ta'riful jinayah wa aqsamuha. Apa itu jinayah? Ta'riful jinayah. Al-jinayatu jam'uha jinayat. Ya. Al-jinayah itu jamaknya adalah jinayat. Apa itu jinayah? Secara bahasa at-ta'addi ala badanin au malin au ardin. Jadi tindakan melampaui batas. At-ta'addi itu melampaui batas, atau tindakan pidana ya kalau kita ya, yang dilakukan terhadap badan manusia atau harta manusia atau kehormatan manusia ya. Jadi manusia itu punya fisik badan ya. Kemudian manusia itu punya harta, dan manusia itu punya kehormatan. Nah, ini semuanya harus dijaga ya. Makanya para jamaah sekalian, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbatul wada ketika berada di Arafah ya, Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Jadi manusia itu kan punya fisik ya, punya badan yang tidak boleh dianiaya, tidak boleh disakiti, tidak boleh dihilangkan. Darah, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan-kehormatan kalian, haramun alaikum, haram, hukum asalnya tidak boleh kita ganggu. Darah manusia itu sesuatu yang terhormat, tidak boleh ditumpahkan begitu saja. Darah manusia ya, inna dima'akum. Kemudian yang kedua, wa amwalakum, harta-harta kalian ya, harta kalian tidak boleh diambil harta orang lain itu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, wa a'radakum, kehormatan-kehormatan kalian tidak boleh dilecehkan, haram. Bahkan tingkatan pengharamannya itu sama, kehormatannya sama dengan kehormatan Arafah, kehormatan Mekah, dan kehormatan Zulhijjah. Kahurmati yaumikum hadha, itu Rasulullah menyampaikan itu pada hari Arafah. Kahurmati yaumikum hadha, seperti kehormatan dan kemuliaan hari ini, hari Arafah, hari yang paling mulia dalam perjalanan kita dalam satu tahun. Kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha, seperti kemuliaan dan kehormatan tempat ini, Mekah ya. Jadi posisi darah seseorang ya, posisi dan kedudukan harta yang dimiliki oleh seseorang, bahkan kehormatan seseorang itu sama dengan kehormatan Mekah Al-Mukarramah. Sebagaimana kita memuliakan Mekah, begitu pula kita harus memuliakan darah, kehormatan, dan harta yang dimiliki oleh manusia. Kemudian wa a'radakum, kehormatan-kehormatan kalian, harga diri seseorang tidak boleh dilecehkan ya, tidak boleh dilecehkan. Jadi jinayah itu adalah tindakan melampaui batas terhadap fisik badan seseorang
harta seseorang ataupun kehormatan seseorang. Waqad ja'ala al-fuqaha kitab al-jinayat khassan bit ta'addi 'ala al-badan. Tapi kalau disebut jinayah, maka secara spesifik para fuqaha, para ahli fikih itu mengkhususkannya untuk tindakan pidana terhadap badan, fisik manusia. Sementara nanti dalam pembahasan hudud, ya, hudud itu hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan dalam syariat, ya. Itu secara spesifik akan membahas tindakan pelanggaran ta'addi, tindakan pidana terkait dengan harta dan kehormatan seseorang. Jadi dipisahkan oleh para ulama istilah jinayah dan hudud. Jinayah itu secara khusus pada fisik, ya, pada fisik, menghilangkan nyawa, melukai, menjadikan orang cedera atau menjadi cacat. Itu namanya jinayah. Kalau hudud itu pelanggaran terhadap harta yang dimiliki oleh seseorang dan kehormatan yang dimiliki oleh seseorang. Itu pembahasannya dalam hudud yang akan dibahas setelah ini. Ya. Maka di sini dikatakan fal jinayatu syar'an, makna atau definisi jinayah dalam syariat didefinisikan at-ta'addi 'alal badani bima yujibu qisasan au malan au kaffaratan. Jadi apa itu jinayah? Dalam terminologi syariat kita, dalam peristilahan syariat kita didefinisikan jinayah itu at-ta'addi 'alal badan, tindakan melampaui batas, ya, pidana, ya, terhadap badan, terhadap fisik seseorang, ya, bima yujibu qisasan, yang mewajibkan qisas, ya, mewajibkan apa? Qisas, ya. Nanti qisas kita akan jelaskan apa itu qisas, ya. Jadi konsekuensinya kalau terjadi pelanggaran ini, tindak pidana ini, maka menghadirkan namanya hukuman yang disebut dengan qisas, ya. Au malan, atau hukuman berupa harta, ya, denda, ya, nanti dibahas dalam diat, ya, dalam diat. Au kaffarah, atau paling minimal ada tebusannya, kaffarah, ya. Ini nanti apa saja tebusannya, itu nanti kita akan jelaskan. Nah, kemudian para jamaah sekalian, aqsamul jinayah, ya, pembagian jinayah itu tangqasimul jinayatu ila qismain. Jadi tindak pidana pelanggaran terhadap fisik seseorang, badan seseorang itu dibagi dua. Jinayatu 'alan nafsi, jinayah terhadap jiwa manusia, ya, jiwa manusia. Yang dimaksud di sini adalah tindakan pembunuhan. Jinayah 'alan nafs, ya, itu akan dibahas secara tersendiri. Kemudian jinayatun ala madunan nafsi, jinayah, tindakan pidana selain jiwa manusia. Maksudnya selain jiwa manusia, jadi dia melukai atau menghilangkan bagian tubuh yang lain tapi tidak menyebabkan kematian, ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan tindak pidana yang menyebabkan cederanya anggota tubuh orang lain, itu masuk dalam bab atau pembahasan yang kedua, jinayah ala madunan nafs. Jadi dia tidak terkait dengan nyawa, tidak menghilangkan nyawa, tapi, ya, menyebabkan anggota fisik yang lain itu terluka atau kan hilang fungsinya, cacat, ya, ya, atau meskipun ada tetapi menjadi tidak berfungsi. Itu juga jinayah madunan nafs. Nah, semuanya itu akan mendapatkan pembahasan secara detail dalam fikih jinayah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, kita jam berapa Isya sekarang?
1914. Ya. Oh, masih ada. Ya. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, al-jinayatu 'ala nafsi. Ya. Apa itu al-jinayatu 'ala nafs? Jinayah terhadap jiwa manusia. Wa hiya kullu fi'lin yuaddi ila zuhuqin nafs wa hiya al-qatl. Ya. Yaitu setiap perbuatan yang berakibat hilangnya nyawa manusia. Itu yang disebut dengan al-jinayatu 'ala nafs wa huwa al-qatl, yaitu tindakan kriminal pembunuhan. Ya, pembunuhan. Itu yang dimaksud dengan al-jinayatu 'ala nafs. Wa ajma'al muslimun ala tahrimil qatl bighairi haqqin. Para ulama kita bersepakat tanpa ada perselisihan, ijma' ya, konsensus kesepakatan para ulama ya, berdasarkan ayat sallallahu, mereka bersepakat bahwa tindakan pembunuhan tanpa dengan itu adalah tindakan yang haram. Ya, tindakan yang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh, menghilangkan nyawa, jiwa seorang manusia yang Allah haramkan. Jadi Allah itu haramkan jiwa manusia. Ya, darah manusia itu ditumpahkan. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, kecuali dengan kebenaran. Jadi ada pembunuhan, tindakan pembunuhan yang tidak dibenarkan dalam syariat, dan ada tindakan pembunuhan menghilangkan nyawa manusia yang dibenarkan dalam syariat. Nah, jadi illa bil haq. Ya, nanti sebentar kita jelaskan mana yang hak itu. Tapi sekali lagi ingat, konsep jinayah, hudud dan seterusnya, ya, penegakan hukum itu otoritasnya siapa? Bukan otoritas person kita. Ya, bukan. Ya, karena kalau diberikan hal itu kepada setiap person, maka akan kacau kehidupan kita ini. Ya. Wali hadisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim, ya. Tidak halal darah seorang muslim, maksudnya darah seorang muslim ditumpahkan, ya. Nyawa seorang muslim dihilangkan, di mana seorang muslim itu yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah, illa bi ihda salas, kecuali dengan salah satu dari yang tiga. Ya, jadi hukum asalnya tidak boleh melakukan tindakan pembunuhan kepada seorang muslim yang bersyahadat, kecuali dengan salah satu dari yang tiga. Apa itu? Ats-tsayyibu azani. Ats-tsayyib az-zani. Apa itu ats-tsayyibu az-zani? Orang yang ats-tsayyib, yang sudah menikah kemudian terjatuh pada perzinahan. Ya. Ats-tsayyibu az-zani. Boleh dihilangkan nyawanya kalau terbukti berzina dan dia masuk dalam kategori muhsan. Apa itu muhsan? Yang sudah pernah merasakan kenikmatan pernikahan. Ya, jadi dia sudah pernah menikah dan dia sudah pernah merasakan kenikmatan pernikahan. Kemudian setelah itu terjatuh pada perzinahan. Maka dalam Islam orang yang sudah muhsan, namanya muhsan ya, melakukan perzinahan, hukumannya itu dirajam. Rajam itu menghilangkan nyawa.
ya, menghilangkan nyawa. Nah itu wan nafsu bin nafsi, itulah yang disebut dengan qisas, ya, wan nafsu bin nafsi, ya, dengan jiwa, nyawa. Pendalilan ini sangat kuat keharamannya, baik dalam Al-Quran, hadis, dan konsensus kesepakatan para ulama tanpa adanya perselisihan. Nah para jamaah sekalian, hukmu qatil an-nafs bi ghairi haq. Apa hukuman bagi orang yang menghilangkan nyawa manusia? Ini secara umum. Idza qatala shakhsun shakhsan muta'ammidan bi ghairi haqqin fa hukmuhu annahu fasik. Apabila seseorang membunuh, ya, menghilangkan nyawa orang lain muta'ammidan, dengan sengaja, ya. Nanti kita akan jelaskan tindakan pembunuhan itu terbagi 3. Al-qatlu bil amdi, dunal amdi, dan qatlul khata atau syibhul amdi, ya. Jadi ada yang sengaja, ada yang mirip sengaja, dan ada yang membunuh tapi keliru, salah. Ya, nah itu dibagi 3. Nanti ya, kalau ya kayaknya tidak akan sampai di situ, tapi para ulama kita membagi tindakan pembunuhan itu menjadi 3 bagian, ya, dan masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Nah di sini dikatakan idza qatala shakhsun shakhsan muta'ammidan bighairi haqqin, membunuh dengan cara sengaja tanpa alasan yang benar, ya. Fa hukmuhu annahu fasik, maka secara personal orang yang melakukan tindakan pembunuhan itu dikategorikan fasik, ya. Lirtikabihi kabirah min kabairi dzunub, karena dia melakukan satu perbuatan dosa besar, ya. Kabirah min kabairi dzunub. Wa qad azzama Allahu sya'nal qatl, tindakan menghilangkan nyawa manusia itu menjadi sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala subhanahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Ya para jamaah sekalian, menghilangkan nyawa seorang manusia tanpa dengan alasan yang benar, itu nyawa sama dengan menghilangkan seluruh nyawa manusia jika dilakukan tanpa dengan alasan yang dibenarkan. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, atau melakukan tindakan kerusakan di atas muka bumi ini, ya. Kita ini Allah Subhanahu wa taala amanahkan untuk menjadi khalifah, ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Maka sejak awal para malaikat itu sudah mengatakan kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat sudah tahu ini manusia berpotensi untuk melakukan tindakan kerusakan di atas muka bumi ini, ya. May yufsidu fiha wa yasfikud dima. Tapi karena kehidupan dunia ini perlu dimakmurkan dan kemaslahatan keberadaan manusia itu masih jauh lebih besar dibanding potensi kerusakan, maka diciptakanlah makhluk yang namanya manusia dan diamanahkan mereka untuk menjadi khalifah. Terhadap potensi pelanggaran itu ditetapkan hukuman oleh syariat agama kita. Nah, kemudian dalam hadis waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lan yazal al-mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Seorang mukmin itu berada dalam keluasan agamanya, fushah fi dinihi. Maksudnya dia tidak memiliki konsekuensi apa-apa kalau dia berislam, ya. Kecuali ma lam yusib daman harama, kecuali dia menumpahkan darah yang haram untuk dia tumpahkan. Jadi kapan melakukan tindakan jinayah, tindakan pidana dengan menghilangkan darah yang haram untuk dihilangkan, maka
Tidak lagi dia berada dalam kelapangan. Dia harus berurusan dengan sanksi yang diterapkan di dalam agama kita. Waqad tawa'adahu Allah subhanahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala bahkan mengancam, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Itu ancamannya. Siapa yang membunuh, ya, membunuh, may yaqtul mu'minan muta'ammidan, seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam, wal iyadu billah, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Maka di sini dikatakan wa amruhu ilallahi ta'ala. Jadi para jamaah sekalian, dalam keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, orang yang membunuh, menghilangkan nyawa orang yang beriman dengan sengaja dan dia tidak bertaubat, maka apa yang akan terjadi pada orang itu pada hari kiamat? Maka di sini katakan wa amruhu ilallahi ta'ala, ada istilah yang disebut dengan tahta masyiatillah. Urusannya itu nanti diserahkan kepada Allah meskipun dia beriman. Ya. Tidak dikeluarkan dari Islam, tidak dikatakan kafir, tapi disebut fasik, ya. Karena melakukan dosa besar. Dan di hari kiamat, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, kalau dia tidak bertobat, ya, maka amruhu ilallahi ta'ala, keputusannya diserahkan kepada Allah. Insya'a adzabahu, kalau Allah berkehendak mengazabnya, maka Allah akan berikan kepadanya azab, ya. Wa insya'a ghafara lahu, tapi kalau Allah berkehendak memberikan ampunannya, maka bisa saja diampuni. Ingat kisah seseorang yang membunuh berapa? Langsung 100, ya? 99 dulu, ya kan? Ya. Akhirnya karena dia bertanya apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bertobat, ternyata yang menjawab tidak ada lagi 99. Akhirnya dia sempurnakan menjadi 100. Dan pada akhirnya dia mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahtal masyiah, ya, orang yang membunuh ini tahtal masyiah. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan memberikan kepadanya sanksi berupa azab. Dan bisa saja orang tersebut itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya dapat ampunan itu adalah innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selama bukan dosa syirik, maka terbuka kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahuwa dakhilun tahtal masyiah, maka orang yang membunuh dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang yang beriman dengan sengaja, dakhilun tahtal masyiah, maka dia masuk dalam kehendak Allah, tahtal masyiah, diserahkan apa yang Allah putuskan, apa yang Allah kehendaki. Li'anna dzambahu duna syirk, karena dosanya itu masih di bawah dosa syirik. Jadi kezaliman yang paling besar itu apa? Syirik. Itu sama sekali tidak akan diampuni oleh Allah kalau seseorang itu meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik besar, ya. Adapun di bawah dosa syirik, ya, maka masih berkemungkinan untuk masuk dalam kategori orang yang berada dalam tahtal masyiah. Hadza illam yatub, ini kalau dia tidak bertobat, orang yang membunuh itu tidak bertobat. Amma idza taba fataubatuhu maqbulah. Kalau dia bertobat, maka hukum asalnya taubatnya itu diterima. Kita ini umat yang istimewa para jamaah sekalian. Salah satu keistimewaan umat ini, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bertaubat. Dan cara pertobatan umat ini sangat mudah.
Ya, sangat mudah. Apa syarat tobat? Menyesali. Pertama meninggalkan dulu, tinggalkan perbuatan dosa itu, maksiat itu. Kemudian menyesali perbuatan itu, bukan justru cerita sana sini, bangga, jadikan status. Ada orang yang berbuat maksiat, bangga bahkan jadikan status. Itu saya khawatir tidak dimaafkan oleh Allah. Ya, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Semua umatku itu akan dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan, ya, tidak menutupi perbuatan dosa, bahkan bangga dengan perbuatan dosanya. Ada enggak yang begitu? Wah, ini bahaya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya. Jadi kita ini umat istimewa. Salah satu keistimewaan kita, taubat kita mudah. Coba baca kisahnya Bani Israel kalau mau bertobat. Ya, nanti silakan baca dalam Al-Quran kisahnya. Kalau Bani Israel mau bertobat itu gimana? Ya, banyak persyaratannya. Kalau kita cukup 3. Pertama, tinggalkan perbuatan dosa itu, menyesali, dan berjanji untuk tidak mengulangi. Susah ini? Susah enggak? Susah enggak? Sangat mudah, Masya Allah. Ya. Jadi yang penting kita bertobat, ya. Kecuali nanti kalau terkait dengan ditambah ya, kalau terkait dengan hak orang lain, ditambah. Tapi secara prinsip tobat itu syaratnya cuma 3 itu, dan tidak susah. Kita ini umatnya Nabi Muhammad. Yang penting bertobat. Ya. Amma idza taba fa taubatuhu maqbulah. Kalau dia tobat maka hukum asalnya tobatnya itu diterima. Yang penting tobatnya taubatan nasuha. Bahkan yang bertobat, kalaupun terjatuh lagi pada perbuatan dosa yang sama, selama ketika dia bertobat, dia berazam untuk tidak kembali, masih diterima enggak tobatnya? Masih. Ya, makanya Allah menamakan dirinya Tawwabun Rahim. Luar biasa. Ya. Kita punya syariat yang luar biasa, kita punya Allah yang Maha penerima taubat. Maka ya, segera bertobat. Ya. Liqaulihi ta'ala, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innallaha yaghfirudz dzunuba, semua dosa itu akan diampuni oleh Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Walakin la yusqitu haqqal maqtuli fil akhirah. Tapi hak orang yang dibunuh itu tidak jatuh dengan pertobatan itu. Nanti bisa saja Allah akan memberikan sanksi atas perbuatan kita. Tapi hubungan kita dengan Allah diampuni tidak diampuni. Tapi hak orang, ya, hak orang itu masih berlaku. Nanti kalau di hari kiamat dia minta ya, ditebus, ya siap-siap. Ya, ini kalau terkait dengan hak orang lain ya, itu ya pasti ada konsekuensinya. Ya. Jadi tidak cukup saya sudah bertobat Ustaz. Enggak. Masih ada hak orang lain yang harus kita tebus nanti kalau dia menuntut ya di hari kiamat. Jadi itu para jamaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini tidak bisa kita lanjut, sudah cukup. Insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang ya, jenis-jenis pembunuhan. Tadi kita sudah jelaskan ada 3 ya. Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Saya kira demikian. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Tidak usah buka pertanyaan ya. Saya kira cukup. Ya, waktunya sudah lewat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.